Lagi baca apa nih? Ini majalah Almawizo terbitan dari Al-Madbu Publisher. Ini udah ada bintang tamu yang mulai. Oh iya, langsung. Siap ya? Kembali lagi di Posma, podcastnya Osma bersama Rane, Nova Rafida, Diaksa, dan rekan Ane Muhammad Aliza. yang akan terus bersama kalian di acara Posma ini. Gimana nih Al hari ini kabarnya? Baik banget? Baik banget Baik dong, banget ya. alhamdulillah. Ya, Ente Masya gimana Allah. kabarnya? Baik banget dong. Ane lagi senang banget nih karena bentar lagi kita liburan. Liburan ya? Udah ada plan liburan Udah, nih? Ane udah planning semua tujuan yang bakal Ane tuju ntar pas liburan. Nice, Ente juga mantap pasti banget. juga ada kan? Pasti udah ada. Pasti udah ada kan? Iya, udah Nah, main. Sobat Posma gimana nih keadaan di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan selalu dijaga oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala ya. Amin amin amin. Al, omong-omong episode Posma kayaknya berbeda, tahu gak sih? Iya, berbeda dong. Soalnya kan kita sekarang lebih ke diskusi. Lebih ke diskusi, Iya, ya. jadi nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling ahli. Tapi kita sharing-sharing aja. Sharing-sharing aja ya. Iya, sharing-sharing kayak mau kemana ntar, lulus dari sini. Hmm. Kuliah di mana, jurusan apa, atau bahkan ada yang mau kerja dulu. Oh iya benar benar. Nah, sampai kita bakal cerita sampai penyesalan Penyesalan. kecil yang kita baru sadar pas udah kelas 12 ya urusannya kayak gini. Makanya itu Sobat Posma, pada episode kali ini kita udah kedatangan nih bintang tamu yang bisa dibilang sesama pelajar ya. Sesama pelajar. Apalagi dia menjabat sebagai ketua organisasi santri Markas Al-Matuk ya, Iya. Osma ya. Langsung aja kita spill Langsung kasih aja. aja. Assalamualaikum, Ahmad Chandra Budiman. Assalamualaikum. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Alizan dan Novi. Alhamdulillah baik banget, Alhamdulillah. mumpung lagi di sini nih, Allah Budi. Tadi kayak kita udah jalan nih Posma episode 1, episode 2 nih podcastnya Osma. Tapi kayaknya sobat-sobat Osma di rumah belum pada tahu nih apa sebenarnya arti dari Posma. Kan boleh dong Budi, Ala Budi jelasin ke sobat-sobat Iya. Osma nih. Apa sih? Osma itu? Osma ya, jadi teman-teman secara garis besar Osma itu organisasi. Jadi perpanjangan tangan dari asatizah buat ngarahin santri itu kayak gini loh. Kegiatannya juga kita yang diarahin, habis itu kita yang melaksanakannya ke santri Sesuai gitu. peraturan yang sudah diterbitkan oleh pesantren. Tentunya itu. Jadi dari asatiza tuh ke Osma dulu baru Baru ke santri. santri Ya, ya. Kita baru santri. berperan langsung kepada santri gitu. Jadi koordinir Gitu. ya. Jadi ya istilahnya mengkoordinir santri lah gitu. Nah, selama menjadi ketua nih dari organisasi santri Markas Al-Matuk, itu biasanya kendala yang terjadi di Osma tuh apa? Yang sering banget. Mungkin kendala yang klasik ya. Kendala klasik tuh kalau di Osma itu biasanya ini miskomunikasi. Miskomunikasi. Dari asatizah kadang nyampe ke kitanya, misalnya dari asatizahnya A, nyampe ke kitanya B. Nyampe ke santrinya itu CD misalnya. AB doang. AB. Oh, AB. Iya. Nah, terus juga ya. Omong-omong sekarang kan kita udah pengen lulus ya 1 tahun lagi. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah, Nah, amin. kalian prefer mana nih? Lebih worth it mana nih? Kuliah dulu kah atau kerja dulu atau ngebarengin keduanya nih? Kalau di perspektifan ya, Ane lebih prefer ke kuliah dulu. Kuliah dulu. Soalnya biar matengin dulu lah, matengin materi. Terus juga matengin wawasan, banyakin wawasan. Terus juga relasi juga, ya betul. Kadang kita kan ikut organisasi kayak BEM gitu kan. Pengalaman juga, jadi lebih matang gitu nanti setelah lulus dari kuliahnya buat ke dunia kerja gitu. Kalau Alizan sendiri gimana nih? Karena sih lebih prefer ke sambil kerja sih. Jadi kuliah sambil kerja gitu. Oh, jadi bareng gitu. Iya, jadi kayak kita kuliah kan nambah wawasan, kerja nambah pengalaman. Jadi kita wawasan dapet, pengalaman juga dapet. Kayak kerja jadi barista. Barista ya, pekerjaan Gen Z banget ya, Gen Z banget tuh kan, barista. gambar-gambar, daun-daunnya di kopi. Gambar daun. Terus bisa tulis Posma sekalian sih. Jangan lupa tonton. Sekalian promosi. Nah gitu, jadi udah ada pengalaman kerja. Jadi kalau misalnya pengen kerja, oh nih, Ane udah pernah kerja di sini loh. Jadi Pada saat ke kantornya itu ya. iya, tuh, jadi udah ada ada pengalaman kerja. personal branding. Personal lah. branding ya. Ya. Kalau apa punya? Ane bisa mesti kayak nanti kayak ngebarangin pekerjaan sama kuliah itu sendiri karena apalagi di zaman sekarang kan ada yang namanya tuh freelance. Jadi kita nggak perlu datang ke kantor gitu untuk kerja seperti biasa kerja kantor, nanti kita bisa dari rumah gitu, bisa dari rumah kerja. Apalagi kan biasanya mahasiswa tuh kan setelah pulang kuliah biasanya siang ya. Itu tuh kan pada nongki-nongki, nongkrong-nongkrong, gabut. Nah, kita nih harusnya punya kemauan untuk menambah skill kita, salah satunya itu freelance. Apalagi kan bisa kita freelance di coffee shop gitu, tempat kerjanya
ala Izan ini. Ala Bares siapa tahu ditraktir kan. Mau digratisin bisa gratis. Sambil ngedit-ngedit ya. Kalau konten kreator masuk juga? Bisa kan bisa di mana aja kerjanya, bisa di coffee shop, bisa di mana aja. Iya, berarti masuk ya? Masuk. Oh ya, Ala Budi punya kenalan nggak? Misalnya tadi bisa masuk BEM, itu ada punya kenalan nggak yang pernah ada yang ada di BEM gitu? Oh, alhamdulillah tuh abangannya sekarang Bang Raffi itu dia masuk BEM alhamdulillah. Jadi kayak emang gitu karena apa? Jadi kemarin tuh dia minta ke Abi Ane buat Bi kerjalah, kerja sambil kuliah. Habis itu kata Abi Ane jangan dulu, fokus dulu kuliah, matengin diri dulu. So kalau mau ya pertengahan lah ya, kalau mau ikutan organisasi aja buat nambah relasi gitu. Tapi kalau BEM tuh sibuk berarti? Ya sibuk juga sih. Misalnya kayak kita aja kelas 11 plus organisasi per OSMA kayak gitu. Terus juga apa namanya? Ala Budi kan alhamdulillah jadi ketua OSMA nih. Soalnya beberapa universitas kayak IPB gitu ngebuka jalur ya buat ketua OSIS ya, ketua OSIS juga. Terbuka lebar berarti ya. Cobain aja ya. Amin. Oh iya kan katanya mau kuliah dulu, mau kuliah lah dulu kan biar fokus. Nah itu kan kalau Ane lihat nih kayak dari daftar yang 2017 nih ya, yang udah lama banget. Ane nggak tahu nih. Itu yang mau masuk ke universitas jurusan, antum mau jurusan apa? Ini jurusan ini teknik informasi. Oh, teknik informasi rame. Nah, tuh biasa rame tuh. Kalau Ane lihat bisa sampai 6.000 yang mau masuk. 6.000. Nah, itu persiapan apa yang udah ente ambil gitu? Oke, kalau buat persiapan ya, jadi dari kemarin, dari awal kelas 11 lah, Ane tuh udah mulai kayak baca-baca buku UTBK gitu, ngerjain soal-soal kayak apa, penalaran umum, matematika gitu. Terus juga Ane tuh baru sadar ternyata kalau persiapan itu tuh emang harus dari awal, dari kecil gitu. Dari kelas 10 mungkin bisa, Ane baru sadar pas udah kelas 11. Apalagi kan sekarang skor UTBK tuh minimal tuh harus 700 kayak maksudnya kebanyakan tuh 700 dan 600 ya. Iya. Top 3 PTN ya, UI atau TB sama UGM. Bakal susah banget. Ya makanya kita harus menyiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Kan itu. Kalau Nova nih kelihatan dari kelas 9 kan udah terkenal gitu kayak. Kalau masalah perkuliahan tanyanya Nova. Enggak gitu kali. Siapa yang diambil gitu? Sebenarnya bener sih Ane seperti yang Ala Budi bilang, orang tuanya sempat bilang karena kayak waktu kelas 9 tuh ntar pas SMA udah kepikiran belum mau kemana, jadi kayak jangan kaget gitu, jangan apa ya, jangan gimana ya, jangan langstar kan kalau misalkan kita deket-deket nih mau TBK baru belajar, nanti kita kapok sendiri ya Pak, susah sendiri kan, keteteran susah banget, bersabar susah banget, jadi makanya orang tuanya ngajarin Ane buat kayak lebih cicil lagi dari awal, dari kelas 10 mulai latihan soal, makanya Ane mulai sekarang tuh kayak setiap sore gitu latihan 5 soal, 4 soal tentang UTBK gitu. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Makanya biar terbiasa kan. Apalagi kan TPS kan banyak tuh ada 5 materi, ada matematika, ada skolastik, bahasa Inggris, penalaran banyak banget. Kalau Alizan nih, Alizan gimana nih? Ini kan harusnya dari awal ya, tapi udah terlanjur. Ya udah shortcutnya orang tuanya masukin Ane ke bimbel. Oh, bimbel. Bimbel yang kemarin collab sama Mama tuh gitu ya? Ganesha Fashion. Oh iya. Akhirnya didaftarin itu. Masya Allah. Semoga kita semua bisa masuk ke PTN yang kita inginkan ya. Amin. Jadi kalau misalnya mau masuk harus, kalau mau nggak mau harus bimbel kan, soalnya udah terlanjur. Iya, benar. Kalian nih apa sih struggle yang paling berat di masa-masa SMA nih? Apakah kelas 10 kah, kelas 11 kah, ataukah nanti mungkin kelas 12 dari gambaran-gambaran yang udah lalu gitu. Nova gimana? Kalau Ane paling struggle menurut Ane ya, kayak kelas 12 sih. Soalnya kelas itu kakak kelas Ane itu kayak kemana-mana bawa papan jalar, isinya tuh kayak skrip-skrip bahasa Arab, skrip-skrip khutbah, harus ngafal buat tadris juga. Praktek itu ya? Apalagi ntar kan kita katanya ngajar pakai full bahasa Arab gitu. Kayak deg-degan gitu. Gimana gitu? Persiapannya harus lebih. Iya, persiapannya harus mateng banget sih emang. Khutbah Jumat mungkin ya. Terus belum lagi apa namanya? Ntar semester 2-nya ada apa? ATPM. ATPM namanya ya, bener kan ATPM, jadi bakal sibuk banget gitu. Buat belajar. Ya kalau Ane sih menurut Ane ya kelas 11. 11. Soalnya kan kita dibarengin sama OSMA ini ya? OSMA kan, makanya jadi organisasi. Jadi fokus tuh kebagi dua. Fokus ke belajar buat ujian, sama fokus buat organisasi juga. Iya betul. Bingung kan, aduh nih gimana kayak kemarin kan, sempat ketiban kan ujian sama raker HI kan. Al-Quran ya. Iya sama ujian Quran, jadi akhirnya
kita panitia raker sambil baca Quran. Masya Allah. Jadi kalau aku Budi sendiri Ya, Ane juga sama kayak Adizan, gitu kayak kelas 11. Soalnya udah pelajaran banyak, terus juga full bahasa Arab kan, maksudnya banyak bahasa Arabnya. Terus juga kita dibarengi sama organisasi, diamanin buat jadi organisasi. Masya Allah. Ya, itu menurut Ane emang bagi-bagi waktu tuh penting banget. Kayak waktu buat belajar, waktu buat organisasi, terus juga waktu buat self healing. Self healing juga menurut Ane wajib. Self reward gitu, kayak refreshing ini otaknya, mentalnya biar capek ya, mental capek ya soalnya. Jadi nggak capek fisik tapi capek mental juga. Makanya kan emang kita di tempat mentalnya di organisasi ini. Jadi kadang berusaha sama santri-santri, berusaha sama asatidzah tuh. Kita beda-beda tuh kan karakternya. Nah, kalau misalnya nih menurut ente semua nih ya, menurut ente itu hal yang paling ente syukurin kayak terjadi itu apa? Yang misalnya terjadi kayak aneh misalnya, karena sempet ya yang iklan salah tuh kan. Langsung improve ya. Langsung bisa buat introspeksi diri. Oh salah gini. Nah, jadi besok lebih baik lagi ya. Besok bisa lebih baik lagi. Kalau Alhamdulillah deh. Kalau Ane sih dari Ane, kalau buat sekarang ini yang paling disyukuri itu jadi ketua OSMA. Ane belajar banyak lah, kayak nyampein sesuatu tuh. Cara nyampein tuh beda-beda. Cara nyampein kita ke asatidzah, cara kita ke teman sendiri nih sesama pengurus organisasi, terus juga nyampein arahan dari asatidzah ke santrinya juga beda-beda. Butuh latihan lah. Butuh beda-beda. Komunikasi ya itu. Komunikasi itu penting banget. Juga tanggung jawab kan. Oh, tanggung jawab juga. Berat banget. Juga bagi-bagi waktu. Manage waktu. Makanya OSMA sama belajar tuh kalau disatuin agak susah. Makanya tuh dari awal pas kita LDK kan Ustadz Mumu tuh udah ngarahin. Fokus ente tuh belajar. Jadi jangan pakai waktu belajar ente buat organisasi gitu. Makanya Ane juga ya gitulah. Ada waktu sendiri. Ada waktunya masing-masing gitu. Kalau Al-Hanafah gimana? Kalau Ane paling disyukuri sih jadi ini sih. Jadi asik aja jadi host Posma ya. Ya kita kan latihan nih bisa ngobrol sama sobat-sobat Posma di depan kamera ya. Betul banget. Ini adalah namanya itu hal yang patut disyukuri bagi Ane karena Ane bisa latihan gitu mengobrol dengan sobat-sobat Posma, dengan kamera, dengan bintang-bintang tamu. Jadi ada juga nih kan Ane kan termasuk nih soalnya menjadi YouTuber. Oh ya YouTuber ya. Menjadi YouTuber ya. Jadi harus terbiasa ngomong depan kamera ya. Sama sobat-sobat Posma gitu harus terbiasa. Jadi udah dilatih lah. Udah dilatih ya sekalian. Ane pengen nanya nih sekarang nih. Hal yang gak sempat kita lakuin pas kita masih di kelas 10 atau enggak pas masih SMP gitu. Jadi sekarang kayak nyesel gitu. Kalau dari Al-Hanafah gimana? Apa gitu? Aneh sih waktu itu pernah ya. Ada tuh waktu SMP sering diajakin lomba keluar kayak Raffi coba yuk lomba ini kita lomba ini kayak. Tapi ente tahu lah masih SMP kan mentalnya belum kayak sekarang kan kayak belum pede gitu kayak masih kayak Tat belum bisa Tat, takut gimana gitu kan ketemu orang-orang di luar gitu, takut bersaing dengan orang-orang. Itu kan pasti bakal PR banget buat Ane waktu SMP gitu. Bagi diliatin banyak orang kan. Diliatin banyak orang bener-bener. Jadi makanya Ane nyesel banget padahal itu bisa jadi pengalaman buat Ane gitu, buat pengalaman buat Ane. Kalau Ane sendiri sih itu sebenarnya harusnya Ane tuh udah mulai bikin konten. Ya kan kayak cerita-ceritanya nge-vlog konten gitu. Iya, harusnya udah mulai bikin konten dari awal tuh biar jadi kesininya tuh terbiasa. Kan kalau misalnya YouTuber tuh kan dia dari baru berapa tahun baru famous gitu. Berapa tahun baru. Ya karena mencoba terus ya dari awal mencoba tren apa. Jadi gitu. Kalau Budi gimana? Kalau Ane penyesalan yang gak dilakuin itu ini kurangnya literasi. Jadi Ane tuh emang dari kecil kurang suka lah baca. Kurang suka baca. Lebih Ane lebih suka nonton. Maksudnya kalau nonton tuh kayak visual ada, habis itu gak perlu penjelasan lagi soalnya udah ada visualnya gitu. Gak perlu capek-capek baca gitu. Tinggal nikmati gitu. Tapi ternyata setelah sini baru sadar kalau ternyata literasi itu sepenting itu. Iya, literasi penting banget. Bener banget apalagi zaman sekarang kan apalagi kayak tadi kan yang ente mau masuk yang termasuk UTBK itu kan ada literasi bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia itu kan penting banget. Memirsa gitu gak ada. Ujian menonton tidak ada literasi. Ada literasi baca gitu. Makanya Ane sekarang itu
baca cerita, baca apa, baca berita mungkin, Buku-buku mungkin ya, buku. majalah. Bisa aja. Insyaallah. Ya. Nah, Abu tadi kita udah ngomong kayak apa sih yang kalian syukuri dari sekarang maksudnya apa sih hal yang udah ente lakuin nih tapi nyesel gitu setelah ngelakuin hal itu. Menurut kalian gimana nih? Menurut Budi dulu gimana? Kalau aneh, yang penyesalan yang aneh lakuin itu belajar malas. Bukan belajar malas. Pas belajar, malas belajar ya. Pas belajar malas kayak asatidzah lagi nyampein ilmu, kita kayak malas gitu kayak apa sih gitu. Nah itu bengong, mungkin sambil nulis kan banyak tuh. Ya, biasanya nggak jelas. Ya. Itu penyesalan terbesarnya itu sih. Selama dari kecil lah, dari selama aneh belajar itu penyesalan paling besar. Wah, ini sih sebenarnya kayak ngobrol pas di kelas ya. Biasanya sama temen sebelah Tidak nih. beratasan ya. Akhirnya ngobrol terus Ketinggalan usah ngomong apa. Citbur udah sampai sini. Udah ya? Dari A, Citbur udah sampai Z. Itu mah dari awal sampai akhir ngobrol itu mah iya, kan. berarti enggak. Berarti Sampai full. J lah, sampai J. Sampai J. Pasti ada dong dengerin sedikit masa Iya, ada. denger dikit terus ini ngobrol lagi. Ya, kalau Noval sendiri gimana? Aneh sama sih kayak kan di kelas gitu kayak pastinya tidur ya. Aneh tidur tuh apa ya gimana ya? Sebagai racun gitu buat buat siswa-siswa kayak kita santri-santri kan kayak capek gitu kan, apalagi kan sekarang kita kelas 5 organisasi mungkin kan di luar kita capek pas saat di kelas tuh kayak gimana tuh pas kemarin kayak mata berat banget kayak tiba kayak enak ada pas bangun udah ganti ustad nih Udah istirahat. Kantin deh. gantiin makan lagi ngantuk lagi. tidur lagi Itu lagi kelasnya. Iya, sama itu. tapi tadi nanti ngomong terus kayak aneh kayak aus gitu deh. Kita butuh minum gak sih? Bisa biar sih minum makin asik gitu ngobrolnya. Ya ini udah mulai gak fokus. Kita mulai gak fokus nih. Kita Udah butuh yang namanya sering alma kayak alma water gitu. Kita butuh water Iya, gitu. bisa. Kita langsung aja sih. Langsung aja. Sebelah kita udah ada alma wah nih guys. Alma kepanjangan dari apa Al? Almatuk Water. Sesuai Jadi tagline-nya ini nih. adalah produk unggulan dari Al Barokah Tijaro Ummah. Sesuai tagline-nya nih. Iya. Dari pesantren untuk kesegaran Kesegaran umat. Jadi umat. bisa banget nih kalian beli untuk meredakan haus kalian ya enggak? Langsung aja kita minum Langsung, ya. ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, susah ini. Masya Allah. Wah. Segar banget, Masya Allah, segar banget. Masya Allah. Ya, kayak ada manis-manis ya. Kayak cosplay gitu. Masya Allah ya, Put ya. Segar banget. Kita lanjut ya. Lanjut. Biar kita tadi kan udah minum nih. Nanti kita harus biar makin semangat kita lanjut lagi. Lanjut, oke. Sekarang aneh pengen ini deh. Kayak kesan kita pas kita ngejalani organisasi itu apa sih? Kayak kan kita belajar plus organisasi gitu kan. Apa sih yang hal yang kita dapat lah dari hal ini tuh? Coba kalau dari Alanova gimana? Kalau dari aneh ya, sebenarnya perasaan aneh nih menjabat di organisasi nih sebagai aneh bagian administrasi. Administrasi ya. Aneh sedikit nyesel sih. Agak nyesel dikit. Kenapa? Karena harusnya bagian administrasi ini sebagai wasilah aneh buat belajar lebih banyak skill gitu kayak. Contohnya kan di bagian administrasi ada inventaris, publikasi dan dokumentasi. Pertama dari dokumentasi kita bisa belajar bagaimana mengoperasionalkan kamera, ngotak-atik kamera, ngatur ISO, ngatur aparatur. Habis itu juga publikasi iklan di mengumumkan di depan orang-orang banyak, mengatur mental kita. Terus inventaris juga belajar Excel kita, Word kita untuk data barang-barang gitu. Jadi belajar mendata gitu. Jadi ya itu sih yang nyeselin kayak aneh kurang gitu sama Osma ini kayak. Padahal itu juga sekarang kan saya tahu semua freelance itu di luar tuh kebanyakan yang lagi rame kayak fotografer, terus desain grafis gitu kayak tape fotografer. Ya itu tuh penting banget gitu. Jadi aneh sedikit nyesel gitu kayak harusnya aneh bisa udah dikasih nih wasilahnya nih sama pesantren untuk lakuin itu untuk belajar ini, tapi
aneh kurang gitu. Sia-siain Aneh gitu sia-siain ya. gitu. Jadi gimana? Kalau aneh Kalau sih ada 5. alhamdulillah adalah ya apa yang kita dapat ya dari Osman. Mencapai sih jelas capek. Cuman waktu itu emang pas pertama kali jadi bagian dokumentasi tuh kaget kan. Oh yang nggak bisa apa-apa ya itu ya? Gak bisa apa-apa kan, tapi untungnya diajarin sama Al-Akhnufani. Ah, lupa ya. Profesional fotografer ya, Profesional fotografer, fotografer. masya Allah. Tidak ada di Masya Allah. belakang. Sebagai tim Osman ya, masya Allah. Karena baru dari situ kita bisa. Kita bisa ya belajar sedikit demi sedikit ya. Bisa tuh dikit-dikit terus akhirnya Masya bisa. Allah. Soalnya bener-bener nol banget. Makin nol banget ya, masya Allah. Tiba-tiba, gak tau apa-apa tiba-tiba bagian dokumentasi ya harus belajar dulu. Boleh belajar ya kan. dari Jadi sepuhnya akhirnya ya. dapet. Nah, kalau buat Budi sendiri gimana? Kira-kira rating dah dari 1 sampai 10. Rating aneh 9. Organisasi di sini saya buat sekarang ya 9. Kenapa tuh? Soalnya aneh belajar banyak lah. Belajar banyak banget. Kayak tanggung jawab ini, tanggung jawab itu, terus juga setelah kita masuk ke organisasi itu, apalagi jadi ketua gitu kan, maksudnya harus menemani semua anggota buat ngejalanin ini, ngejalanin itu. Kadang ada kondisi di mana santri-santri itu ada yang punya masalah, kan. Kadang solusi konsultasinya ke kita, problem solving juga kita. Terus kadang masalah dari santri langsung ke asatizah, ke kita juga ikut gitu dalam menyelesaikan masalah. Rapinya juga, terus kayak itu cara tadi komunikasi itu. Jadi emang banyak pelajaran sebenarnya. Banyak banget pelajaran sebenarnya kalau diteliti lebih ini ya. Iya, emang betul. Masya Allah. Oh ya nih, kira-kira kan di masa depan kira-kira ada nggak sih ketakutan yang kayak ketakutan terbesar kalian gitu di masa depan kayak Ketakutan ya? aduh takut gagal, takutnya ntar nggak jadi apa-apa. Ada? Aneh sih ini takut gak punya kerjaan. Nganggur gitu ya? Nganggur gitu. Makanya aneh kayak pengen kuliah dulu, punya wawasan, punya pengalaman, punya rekan gitu, relasi. Nah, baru insyaallah. Atau bisa kita mulai YouTube barengnya kita YouTuber Kan bareng konten kreator ya, ngeplak gitu ya. kita streamer aja kita. Boleh. Kalau Nova gimana? Kalau aneh sendiri ya, ketakutannya pasti yang ketakutan kayak kan masa depan kan gak ada yang tahu ya, itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala kayak. Pasti akan takut, kita nggak tahu nih kuliah juga kan pasti kan kita pengen yang terbaik ya kuliah itu kan kayak, tapi takut ntar nggak tahu takdir bagaimana kan, siapa tahu nggak terima, nah itu bakal takut nih kayak bagaimana nih aneh. Terus juga kerjaan kan makin kesini kan kerjaan makin susah ya karena daya saing itu makin tinggi gitu, jadi aneh takut gitu. Kalau ente gimana ya? Karena sih itu sebenarnya takut gagal. Misalkan aneh pengen jadi YouTuber nih kan. Itu takut kayak aduh ntar takutnya sepi kan viewers. Jadi kayak sia-sia. Tapi nggak ada lah yang sia-sia gitu, ya. Nggak ada yang harusnya kayak sia-sia. gitu. Tapi maksudnya lama lagi. Makanya harusnya dimulai cepet sih harusnya. Harusnya lebih awal lagi ente mulai Betul. gitu. Makanya itulah ketakutannya. Jadi kayak takutnya nggak jadi apa-apa, takut gagal. Video aduh sedih banget kan gue gitu. Nah terus tadi kan kita ngomongin kuliah nih dari tadi nih. Oh iya. Nah kalau menurut Allah Budi dan Allah Izan nih, kalian lebih prefer mana nih? Luar negeri kah atau dalam negeri? Oh, iya. Untuk S1 nih. Coba. Oke, kalau ini seru nih pertanyaannya. Kalau buat aneh S1 tuh lebih bagus di Indonesia dulu. Kayak kita cari pengalaman kuliah tuh kayak gimana, terus juga nambah relasi juga kayak gimana kan. Nah, baru tuh S2 boleh lah di luar negeri gitu. Ya tadi pengalaman tuh di S1. Pengalaman tuh banyak. Soalnya yang aneh dengar-dengar tuh kalau kuliah di luar negeri tuh lebih gampang S2-nya. Oh iya. S1 tuh kayak lebih susah gitu kan. Aneh ngeliat gitu sih kayak ngeliat katanya lebih susah S1 untuk mendapatkan beasiswa. Kalau S2 tuh lebih gampang karena udah dapat pengalaman di S1 itu. Ada jasa juga. Oh jadi enak ya buat daftar Aksono. Udah ada. Makanya S1 kita wajib banget kayak aktif gitu, udah ikut organisasi, ikut kepanitiaan kan sekarang banyak banget tuh. Itu bisa ngebantu ya. Ngebantu buat di portofolio untuk kita S2 nanti. Oh iya. Kalau Nafal sendiri gimana ini? Kalau aneh ya. Aneh sama sih kayak Allah Budi. S1 pengen di dalam negeri dulu. Apalagi aneh ngincer top 3 PTN gitu tuh ya. Top 3 Apa aja tuh? kan UI, ITB sama UGM. Aneh pasti nomor 1 lah. Number one ya. Number one. University of Indonesia ya. UI banget ya. Doain dong semoga aneh keterima. Amin. Namanya itu mau ngambil apa? Aneh rencana ngarah ngambil ke
ekonomi gitu. Anak ekonomi banget. Gak gitu. Emang dari SMP tuh apa KSN ekonomi, Iya, ekonomi. OSN ekonomi, masya Allah. Ekonomi banget. Kemarin juga ikut ekonomi juga kan? Iya, alhamdulillah. Ntar insya Allah doain nih tanggal 24 aneh seleksi. 24 Juni. Oh, Amin. Ekonomi. semoga dilancarkan. Ya Allah, amin. Dan kalau Izan gimana nih? Ada sebenarnya pengen keluar negeri. Iya. Jadi kayak sekalian ada bahan konten. Ada bahan konten. Sambil nge-vlog gitu ya. Sambil nge-vlog. Ini tempatnya ini namanya. Ini misalnya kayak di luar negeri di mana terus ini biasanya wisata ke sini. Oh ya, tuh betul tuh. Terus kan relasi dari dunia kan banyak, maksudnya yang kuliah di situ kan dari luar negeri juga. Iya. Oh, berbeda-beda budaya ya. Relasi banyak banget. Bisa wawasan lah, Wawasan, satu sama lain. Ya, masya Allah. Nah, kalau misalnya nih, kira-kira kalian tuh mending hidup gimana? Misal mau jadi orang hidup kayak kerja kantoran gitu, kerja kantoran, freelancer, Ya. kerja sendiri atau enggak? Atau mau bebas keliling dunia misalnya? Kayak konten kreator bisa sih kayak Masya Allah. Nge-vlog. negara ini. Nah, Muter-muter. aku beli sendiri gimana? Kalau aneh sih, aneh pengennya kerja kantoran. Oh iya. Kerja kantoran. Kayak berangkat pagi, pulang siang atau ke sore gitu kan. Kayak itu. Aneh tuh terinspirasi dari kayak sering nonton film mungkin ya. Gimana? Jadi kayak orang-orang tuh keluar dari mobil, pakai jas, pakai tas koper gitu. Kayak CEO gitu. Masya Allah. Amin ya Allah, amin. Itu kalau aneh pengen jadi kantoran. Kalau Novel? Kalau aneh. Kalau Novel. Kalau aneh sih, aneh lebih pengen ngebarengin sih antara kedua. Jadi aneh tetap kantoran, punya penghasilan tetap, tapi aneh juga punya di sisi lain kayak usaha Bisnis sendiri gitu. Kayak, juga tambah misalkan sambil kerja nih, misalkan lagi kosong, bisa tuh aneh nyelipin freelancer. Oh, freelancer tadi Kan aneh di awal. pengen banget nih kayak ngarah-ngarah ke entertainment gitu kayak fotografer, videografer, juga kayak Iya, nyata gitu. Editor Alizan, jadi editor Alizan mungkin bisa tuh. Bisa dipromosikan kalau mau bisa. Sama ada juga sih sama mau bikin usaha juga. Jadi pas sambil vlog bisa. Terus ini Sekalian endorse ya. Masya Allah. Ya, betul. makanya itu. Jadi sobat Potsma, terserah kalian nih, kalian mau ikut yang mana? Mau tadi kuliah di luar negeri atau mau kuliah di dalam negeri itu kalian bisa tuh kayak tadi kuliah dalam negeri ada apa? Ada apa? Kelebihan sendiri ya. Dalam negeri juga ada. Masing-masing tergantung kalian nih pengen milih Atau apa. kalian mau kerja dulu juga ada kelebihan sendiri atau barang itu semua juga ada kelebihannya sendiri ya. Jadi tergantung kaliannya aja mau pilih yang mana. Nah, makasih nih Ala Budi hari ini banget setelah ya datang hari nih ini. ke Posma ini Posma ya. ini ya. Makasih telah sharing-sharing nih pengalaman-pengalaman Ala Budi juga. Masya Allah. Jadi, tapi sebelum penutupan nih kita ada buah tangan. Buah tangan ya, buah tangan. Ada buah tangan. Masya Sabar lu, Masya Allah. Almau Izo. Almau Jadi ini Izo. adalah produk unggulan dari Al-Matba'ah Publisher. Insya Allah ilmunya banyak tuh. Wow. Menikah tak harus menunggu sarjana. Relate banget ya. Relate banget. Banget. Iya, relate banget tuh. Gak apa-apa, Terima silakan. Budi, Masya Allah. Iya. Wah, ini bagus banget sih. Ini dari desain juga aneh sekali. Masya Allah. Masya Allah, ini syukronnya jazakumullah. Ya. Dari tim Oke. juga makasih. Itu. Iya. Jangan lupa banyakin literasi. Banyakin literasi. Buat nama wawasan. Buat nama wawasan. Makasih banget ya Ala Budi udah datang nih. Udah sharing-sharing. Sama-sama ya. Terus Anda juga dapat siapa banyak tahu ntar banget. di masa depan nanti kita udah nikah, udah punya anak nih. Bisa Nonton lagi? kita bisa Oh, nonton Masya Allah. nonton lagi ya. Bisa nonton kita. Kita kumpul bareng nonton lagi nih nobar. Masya nobar, Masya Allah. Mungkin nanti di masa depan podcast lagi. Podcast Bisa, lagi. Bisa, insya Allah. Bisa. Podcast lagi bisa. Ntar tamunya Budi lagi Ah, Budi bisa. bisa. Di masa depan ya. Masa depan. Amin. Dengan Ya Allah. Ketemu lagi di masa depan. Amin ya Allah. Segitu ya sobat Potsma. Hmm. Jadi tapi sebelum penutupan lagi nih kita ada satu tantangan lah. Kita ada satu tantangan. Jangan lupa kalian sharing apa penyesalan kalian. Kira-kira kalian nyesal kenapa apa yang udah kalian lakuin kayak yang tadi tuh. Apa yang udah kalian lakuin tapi terus kalian nyesal atau yang belum kalian lakuin dan kalian nyesal, oke? Bisa kalian langsung komen, oke? Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Iya, nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan episode Potsma selanjutnya. Oke. Oke, udah itu aja. Oke. Masalah mah. Ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.